Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 21 Februari 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 11 ayat 29 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan bahwa pada satu kesempatan Yesus sekali lagi mengungkapkan rasa kesalnya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terus meminta suatu tanda untuk membuktikan siapa diri Yesus yang sebenarnya. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan kedegilan dan kekurang percayaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus menampilkan sosok Ratu dari Selatan, Ratu Sheba, yang bisa kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja, bab 10 ayat 1 sampai 13, dan juga penduduk kota Niniwe sebagai suatu teladan. Dengan demikian, Yesus mau menekankan bahwa mereka yang justru adalah golongan orang-orang asing malah lebih menyambut berita baik tentang Yesus. Sikap yang baik dari Ratu Sheba dan penduduk Niniwe ini sungguh bertolak belakang dengan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bahkan tidak dapat melihat tanda yang diberikan oleh Allah dalam diri Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita lihat pada ayat ke-31, Yesus secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya lebih besar daripada Salomo. Selanjutnya dalam ayat 32, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah pengkhotbah yang lebih besar daripada Yunus. Namun sekali lagi, bangsa pilihan Allah ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak mengenali hikmat dan kelebihan Yesus.
sikap mereka yang demikian memicu kecaman Yesus dan mengatakan demikian. Pada waktu penghakiman terakhir, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Artinya bahwa sikap baik dari Ratu Seba dan juga penduduk Niniwe akan menjadi sebuah dakwaan, tuduhan dalam penghakiman terakhir terhadap sikap orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang tidak percaya kepadanya. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sikap mereka yang demikian memicu kecaman Yesus dengan mengatakan demikian pada waktu penghakiman terakhir. Ratu Seba dan penduduk Niniwe akan bangkit tampil bersama dengan angkatan ini dan mereka akan menghakiminya. Artinya, sikap baik dari Ratu Seba dan penduduk Niniwe akan menjadi sebuah dakwaan, tuduhan dalam penghakiman terakhir terhadap pemuka agama Yahudi dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Khususnya karena mereka tidak dapat melihat dan memahami bahwa sesungguhnya di depan mata mereka, pribadi Yesus adalah tanda yang lebih besar daripada Salomo, yang lebih besar daripada Yunus. Tanda itu ditampilkan sendiri oleh Allah yang berinkarnasi ke tengah dunia ini. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ketidakmampuan mereka untuk memahami tanda ini bukanlah kesalahan Allah, melainkan karena kesalahan mereka sendiri, karena mereka terlalu degil dan sombong untuk dapat melihat terang keselamatan yang ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, perikop yang kita dengar pada hari ini juga mengajak kita untuk berefleksi tentang iman kita akan Yesus dalam berbagai situasi hidup yang kita alami setiap hari. Apakah iman kita pun seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu menuntut tanda dari Yesus supaya kita tetap setia dan percaya kepadanya? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masalah dan persoalan hidup apapun yang kita alami, tidak ada yang tak terselesaikan di dalam nama Yesus. Kita memiliki Yesus yang jauh lebih besar dan lebih agung. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Percayalah sebagaimana yang diimani dan dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada Filipi bab 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dengan sikap batin seperti ini, maka kita akan menjadi angkatan yang baik. Yesus lebih dari segalanya. Dialah tanda nyata kasih Allah kepada kita sekalian. Mari kita mengasihi Dia lebih dari segalanya. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.